Hadis yang ke-29 dari Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Qultu, dia bertanya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Muaz bin Jabal ini bertanya kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya, Muaz bin Jabal berkata, ya Rasulullah, akhbirni, berilah tahu kami, beritahu saya, bi amalin yudkhilul jannah, perbuatan yang bisa aku masuk ke dalam surga, wa yubaiduni aninar, dan perbuatan yang menjauhkan aku dari neraka. Ya, jadi Muaz bin Jabal meminta ya nasihat pada Rasulullah, ya, meminta petunjuk pada Rasulullah, di mana Muaz bin Jabal kata, akhbirni, kasihlah tahu aku ya Rasulullah, perbuatan yang dapat memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Ya. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, laqad sa'alta an azim. Ya, wahai Muaz bin Jabal, laqad sa'alta an azim. Ya, sesungguhnya kau bertanya suatu pertanyaan yang begitu besar, azim, yang begitu hebat, ya, yang begitu besar, yaitu tentang masalah surga, tentang masalah neraka. Ya, wa innahu la yasirun ala man yasallahu ta'ala alaihi, ya, la yasirun, ya, wa innahu, sesungguhnya ya akan dimudahkan ya orang-orang yang Allah mudahkan untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya, jadi kalau ya suatu pertanyaan yang begitu besar, yang begitu hebat tentang masalah surga, ya Allah akan mudahkan ya bagi seseorang itu apabila dia memang akan atau akan dimasukkan ke surga. Kalau memang seorang itu memang akan masuk ke dalam surga, maka dimudahkan ibadahnya, enak, nggak males, ya, jauh daripada maksiat, itu ya, jauh daripada maksiat, ya, itu. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, jangan mensekutukan Allah. Wa tuqimus shalah, ya, mendirikan salat. Wa zakat, memberikan zakat. Wa tasamu Ramadan, berpuasa. Wa tahujjul bait, dan pergi haji. Nah, ini dilihat di mana ya dari hadis ke-29 ini Muaz bin Jabal meminta kepada Rasulullah SAW untuk minta menunjuki perbuatan apa ya yang bisa jadi masuk surga dan jauh dari api neraka. Ya, maka Rasul katakan itu ya, suatu pertanyaan yang begitu azim, yang begitu hebat, karena surga dan neraka suatu hal yang sangat ya hebat, ya, kehidupan terakhir nanti ya untuk bagi manusia itu. Maka kalau yang ingin masuk surga ya harus beribadah dengan baik, dengan ikhlas, beriman kepada Allah SWT. Maka dikatakan di sini oleh Rasulullah, wa innahu la yasirun ala man yasarullahu ta'ala. Maka Allah akan mudahkan bagi seseorang itu ya, kalau dia mau masuk untuk masuk surga, Allah mudahkan ya. Ya, beramal enak, ya, bangun malamnya kagak males, yang wajib-wajib dikerjakan dengan baik, Allah mudahkan, enak saja. Baca Qur'annya enak, ya. Tapi kalau yang Allah akan masukkan ke neraka, begitu juga dimudahkan ya buat ke neraka. Maunya maksiat, enak aja kalau maksiat, nggak kayak malu-malu segala macam ini, ya, itu ya. Jadi Allah akan memudahkan, ya. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a, ya, jangan kau mensekutukan Allah, ya, jangan mensekutukan Allah. Itulah jalan untuk menuju surga. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, memberikan zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan pergi haji, ya, pergi haji, ya. Nah, jadi suatu pertanyaan yang begitu besar ya dari Muaz bin Jabal, dikatakan wa qad dalla ala zalika qaulun, ya, Muaz, ya, menunjukkan suatu perbuatan, ya, pertanyaan daripada Muaz, yaitu meminta untuk ya, menunjuki jalan yang ke surga, ya,
Itu. Di mana dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ya watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun ya di dalam ya surat Al-A'raf 43 watilkal jannatu ya surga itu allati uristumuha diwariskan bima kuntum ta'malun dengan apa yang kamu kerjakan ya itu ya. Wa ma qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah SAW bersabda la yadkhulul jannata ma'al amali minal qabuli ya la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi tidak masuk seorang ke surga itu bi amali dengan amal perbuatannya ya. Nah, artinya ya maknanya annal amala bin nafsihi la yastahiqu bihi ahadul jannah. Ya, artinya ya bahwasanya orang tidak masuk surga dengan amalnya itu ya annal amala bahwasanya amal perbuatan itu sendiri la yastahiqu bihi ahadul jannah tidak bisa ya masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Jadi kalau kita ya menuntut amal saya sudah banyak banget dah saya pasti masuk surga. Enggak, masuk surga itu ya laisa binafsi bukan diri kita tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ya jadi kita cari rahmat Allah SWT. Innama la budda ma'al amali minal qabul. Ya, kita harus ya beramal yaitu amal perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yakunu bi fadli rahmah minallahi taala ala ibadihi ya. Maka hal ini ya terjadi bisa diterima seseorang itu bisa masuk ke surganya Allah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Taufik ilal amal saleh dan Allah berikan taufik kepada amal saleh fi hazid dunya biyadillah di atas dunia ini. Jadi Allah berikan taufik, Allah berikan petunjuk, kemudahan untuk beramal soleh ya sehingga dia betul-betul melaksanakan amal obeh ya mendapatkan taufik itu. Ya. Maka fa may yassarallahu al hidayah ihtada wa amal. Ya, wa may yassarallahu alaihi hidayah. Siapa yang Allah mudahkan ya untuk masuk surga, Allah berikan hidayah ya, ihtada wa amal. Maka dia mendapatkan hidayah dan melaksanakan daripada perintah-perintah Allah itu dengan mudah, dengan enak ya, dengan enteng. Itu. Ya, kalau memang dia akan masuk surga, Allah berikan hidayat ya dimudahkan. Maka itu banyak-banyak mohon ya berdoa kepada Allah SWT mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Kenapa? Wa malam yasir alaihi zalika dhalla wa lam ya'mal. Tapi yang Allah ya tidak mudahkan untuk masuk surga, ya, maka dia akan ya selalu menjalani kesesatan dan dia tidak beramal soleh. Itu ya. Jadi kalau orang itu memang ya akan dimasukkan ke surganya Allah SWT, Allah mudahkan. Ya. Allah mudahkan, Allah entengkan untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita banyak-banyak mintalah ya berdoa kepada Allah ya untuk mendapatkan hidayah, taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'amman ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail, fa'amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Nah ini ya Allah mudahkan dalam ibadah, dalam berinfak segala macam ya kalau memang dia akan masukkan ke surga itu ya fa amma man a'ta maka sesungguhnya orang yang selalu berinfak memberi wattaqo dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa saddaqa bil husna membenarkan percaya dengan hari akhirat hari pembalasan yang baik nanti berikan dengan alasan yang baik percaya dengan hari akhirat
fayunassiruhu lil usra, maka Allah akan mudahkan. Ya, Allah akan mudahkan, gitu ya. Wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, wa amma man bakhila, siapa yang bakhil, yang pelit, ya, wastagna, merasa mampu sendiri, merasa kaya sendiri. Ya, siapa yang pelit? Pelit ini bisa pelit duit, ya, bisa pelit pada mau duit, ya. Bisa juga pelit sama omongan, ya, sama orang nggak mau ngomong aja, pelit banget nih ngomongnya, ya, bisa pelit, ya, bisa aja pelit ya dalam hal lain itu, ya, bisa bakhil dalam hal lain itu, ya. Wa kazzaba bil husna, ya, wa kazzaba bil husna, mendustakan ya dengan hari akhirat, dia dengan balasan di akhirat, mendustakan, nggak percaya dia ada kehidupan lagi di akhirat itu. Fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan memberikan kesulitan ya untuk memasukkan dalam ibadahnya, atau Allah mudahkan untuk menuju neraka. Itu ya. Jadi ya di mana ya sebab daripada seorang masuk ke dalam surga ini adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beramal soleh. Ya, dan selalu beramal soleh. Karena dua itulah, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Ya, itu ya. Nah, di mana ya? Begitu Muaz bin Jabal bertanya, meminta nasihat pada Rasulullah, minta petunjuk dari Rasulullah, ya, amal perbuatan untuk bisa masuk ke surga dan jauh dari api neraka. Ajaban Nabi SAW Muaz bin Jabal, maka Rasulullah SAW memberi jawab pertanyaan Muaz bin Jabal soalihi, ya, tentang masalah pertanyaan tadi, bi anna tauhid, ya, tauhidillah wada wa faridul Islam. Maka Rasul katakan, ya, jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah di mana at-tauhid. Yang pertama, mantapkan tauhid kita, iman kita, ya, aminu wa amilus sholihat, iman dan amal soleh. Kalau iman aja nggak berbuat amal soleh, nggak bisa. Ya, ditanya iman nggak? Iman. Percaya pada Allah? Percaya. Percaya pada hari kiamat? Percaya. Itu sembayangnya main-main, ya, belum tentu. Maka iman dan amal soleh, ya. Begitu juga amal soleh doang, ya, nggak iman. Ya, sedekah saya rajin, bagi duit rajin, tapi kagak iman juga nggak bisa. Jadi amanu wa amilus sholihat, iman dan amal soleh. Maka itu hidup kita ini hendaklah selalu kita isi dengan amal-amal soleh. Mantapkan keimanan, dan hidup kita ini dalam 24 jam ini hendaklah selalu dijadikan amal soleh. Ya, kita mau tidur, jadiin amal soleh. Tidur kita jadi amal soleh, jadi ibadah. Ya, kita dengan berdoa, baca zikir atau ayat Al-Quran, ya, kita berzikir, pegang tasbih. Hampir lagi Rasul katakan, kalau kita tidur dan kita sebelum tidur berwudu dan kita berzikir dengan megang tasbih, terus pulas, tasbih kita jatuh, maka zikir kita diteruskan oleh malaikat. Oh, terus itu tidur kita jadi amal soleh. Jangan tidur HP jadi lihat. Akhirnya capek, nggak sempat baca doa dah, ya, nggak sempat baca doa. Itu tidur kita nggak amal soleh, ya, nggak dan soleh, tidur berdoa, ya. Itu begitu kita bangun juga, ya, kita berdoa, alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, ba'dama amatana ahyana, menghidupkan setelah kami mati, wa ilaihin nusur, dan kepadanya nanti kita akan dikumpulkan. Begitu, jadi amal soleh, ya.
kita mau mandi ya, ke kamar mandi masuk berwudu ya, kita baca ya, ke kamar mandi apaan bacaan kamar mandi, ayo pada lupa, habis kamar mandinya di kamar, merosot dari kasur lari langsung ke kamar mandi, nggak baca doa. Baca doa ya ya. Apa? A'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya, a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya, a'udzubika aku berlindung padamu ya Allah daripada setan laki dan perempuan. Laki atau perempuan dalam kamar mandi banyak setan. Makanya di kamar mandi jangan lama-lama, bengong. Kalau yang ngerokok sambil ngerokok. Sekarang pada megang HP di kamar mandi. Ya. Masuk kaki kiri. Ya, tarik keluar kaki kanan. Nih sunnah-sunnah Rasul nih sudah banyak orang lupa ini. Ya, padahal pahalanya besar sekali. Kita masuk minta perlindungan pada Allah daripada setan laki dan perempuan gitu ya. Kenapa emang? Habis emang kamarnya mandinya di kamar sih ya. Begitu ngerosot kasur aja. Jalan aja dah. Masuk kaki mana aja dah. Hampir lagi ada yang pakai bawa HP anak muda sambil nelfon. Ya, gitu ya. Gitu juga keluar kaki kanan ya. Baca doa lagi. Apa bacaan? Ya. Al-hazaba anil azza wa afani. Gitu ya. Ya, kita bersyukur kita dah ya azza ya, penyakit dah keluar semuanya udah. Itu syukur ya. Itu ya. Kita masuk kamar mandi, bangun tidur kamar mandi, baca doa ya. Kita berwudu ya. Kemudian kita sholat. Ya, ini ya yang Nabi katakan ya, hidupkanlah ya sunnahku. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah ya. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Kalau dia cinta kepadaku dia akan bersama-samaku nanti di surga. Itu ya. Jadi itu termasuk sunnah Rasul ya. Kita bangun pagi, kita bangun kita mandi ya, kita sarapan pakai tangan kanan baca bismillah. Itu ini kadang-kadang kelupaan baca bismillahnya. Ya, itu ya, jadi ya, gimana kita menghidupkan ya daripada ya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Mu'adz bin Jabal ini bertanya ya, yang pertama adalah tauhid yang mantapkan keyakinan kita, kemudian amal soleh. Jadi tauhid dan amal soleh. Jadi ya, jadi semua aktivitas kita, kegiatan kita ya, selama kita melek mata itu jadikanlah amal soleh. Jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja semua ya, perbuatan baik jadikan amal soleh ya. Kita usaha jauhkan daripada perbuatan yang tidak baik ya. Itu semua kita hidup diatur sudah dalam agama ya. Sampai kita cebok, sampai kita masuk kamar mandi ya, semua diatur. Makan kita ya, kemudian pakai baju kita, pakai baju doanya katakannya kita pakai sendal. Itu semua diatur dalam agama. Maka itu jadikan biar amal soleh. Ya, iya pakai sendal. Itu doanya, dan itu berpahala. Itu ya. Mungkin jadikan amal soleh seluruh kegiatan kita, aktivitas kita. Ya, kita mau kerja, ya, mau dagang, niat ya untuk keluarga. Kita keluar rumah baca doa. Jadi amal soleh. Ya, kalau kita keluar aja, enggak. Ya. Kita mau makan baca bismillah. Kalau kita makan aja nggak baca bismillah, nggak ada nilai ibadah ya, nggak ada nilai ibadah ya. Begitu juga mau minum ya, baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah nggak ada nilai ibadahnya, kosong ya. Itu ya, jadi dengan amal soleh ya, amanu wa amil soleh ya itu. Karena Allah SWT firmankan dalam Al-Quran ya, man amila solihan min zakarin au unsa fahuwa mu'minun falanuhyanau hayatan thayyibah walanajyahum ajruhum bima kanu yaksibun.
Ya, man amila solihan, siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dia itu beriman, walanan yahum biasani makanu ya maulud, maka Allah akan berikan kehidupan di dunia dan kehidupan yang baik, yang berkah, dan di akhirat mendapatkan balasan dari Allah SWT apa yang dia kerjakan di masa hidupnya. Nah, jadi untuk masuk surga itu iman dan amal soleh, ya, iman dan amal soleh, gitu ya. Nah, di sini ada kan, ya, yang pertama at-tauhid, ya, pada Allah SWT. Yang kedua ada ul faraidil Islam, laksanakanlah, ya, kerjakan, ya, kewajiban-kewajiban kita, fardu Islam atau rukun Islam. Yang pertama as-shalah, laksanakanlah sholat, ya, dengan sebaik-baiknya, rukunnya, sunnahnya, adab-adabnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sehusu-husunya. Nah, itu ya. Jadi, ya, dimulai dari wudhunya yang bagus, yang rapi, yang tertib, ya, maka sholatnya pun nanti bisa menjadi tertib, bisa khusyuk kalau wudhunya sudah bagus, ya. Jadi laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, rukunnya, ya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, ya, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini udah kita pelajarin nih, sholat, udah kita kerjain sehari semalam 5 kali, ya. Iman khusyuk ini masih susah. Itu ya, khusyuk ini masih susah. Itu ya. Gitu. Ya, kalau sendiri susah. Makanya kita disunahkan laki-laki itu disunahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, disunahkan kita untuk sholat di masjid. Fardu, ya. Fardu, ya, apa, sunnah muakkadah. Kalau laki-laki sholat berjamaah sunnah muakkadah, ya, kita sholat, ya, begitu banyak pahalanya, ya, kita sholat di masjid, ya, pahalanya begitu banyak dan berlipat ganda, banyak bonus-bonusnya kalau kita sholat di masjid. Kalau di rumah nggak ada bonusnya, ya. Kita di masjid, keluar dari rumah kita sudah berwudu, itu tiap langkah kita, kanan kita itu, ya, diberikan pahala. Tiap langkah kita, kaki kiri kita diampuni dosa-dosa kita, ya. Sampai depan masjid ketemu tetangga salaman, pahala, diberikan pahala oleh Allah. Kalau kita punya dosa punya tetangga itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masuk masjid, depan pintu kita baca doa, ya, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi, ya, aku beriktikaf di dalam masjid ini selama berada dalamnya. Selama kita duduk itu malaikat selalu memohonkan ampun, ya. Apalagi kita baca doa lagi, Allah Rabbi firli yunubi waftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmatmu. Lagi mau masuk kaki kanan, sama duduk kita diberikan rahmat oleh Allah SWT. Itu udah bonus banyak deh, ya. Kita sholat sunat, ya, tahiyatul masjid, ya, kemudian kita sholat qobliyahnya, sembahyangnya 27 kali, oh, ya, banyak, ya. Itu kita selesai, kita sholat lagi ba'diyah, itu kita keluar dari masjid baca doa lagi, ya, Rabbi beli zunubi waftahli abwaaba fadlik. Kalau yang mau masuk abwaaba rahmatik, kalau keluar abwaaba fadlik. Apa perbedaannya? Kalau masuk itu kita mendapatkan rahmat Allah SWT, diberikan rahmat. Kalau keluar, fadlik artinya karunia Allah. Kita keluar, kita mohon dibukakan pintu karunia Allah. Kalau kita dagang, laris dagangan kita, itu rezeki, ya, Allah berikan rezeki. Fadlik artinya rezeki, karunia Allah,
ya diberikan rezeki oleh Allah, kita dagang enak, kita kerja, ya kerja dengan yang baik, dapat pahala. Kita sekolah anak-anak cepat bisa mendapatkan ilmu, itu fadlik namanya, ya. Nah, maka ya Allah SWT ya perintahkan kita kalau ada kewajiban kerjain kewajiban dulu, habis itu baru kerjaan tugas dunia kita. Gitu ya. Iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah dalam surat Al-Jum'ah, iza qudiyatis shalah, kalau emang udah selesai sholat, ya udah selesai sholat, ya saat zuhur, ya atau sholat pagi, ya sudah selesai sholat, fantasiru fil ardi, bertebaran lagi dah di bumi. Ya masing-masing itu habis sholat Jumat, ya yang mau makan, yang mau kerja, mau dagang, fantasiru fil ardi, tebaran lagi tugas masing-masing. Ya, wazkurullaha katsira, tapi jangan lupa selalu ingat kepada Allah. Lagi dagang ingat kepada Allah. Ya kalau lagi dagang lupa sama Allah, ntar dagangnya bohong dah, kelupaan. Ya, lagi kerja, ya, berbuat yang gak baik lupa. Tapi Allah katakan wazkurullaha katsira, ingatlah kepada Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun. Ya, semoga kamu mendapatkan keberuntungan. Ya, jadi kita laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Zakat, keluarkan zakat bagi yang sudah mencapai nisabnya, ya, ya sampai nisabnya, ya setahun sekali. Zakat wajib itu setahun sekali, ya, yang sampai nisabnya. Sekarang berapa ya? 86 gram kalau nggak salah, sekitar itu. Kalau segram sekarang berapa? Sejuta. Kalau kita punya duit 86 juta, ya sudah dalam 1 tahun, itu wajib dikeluarkan zakat. Kita dagang, modal 50 juta, terus setahun sampai 86 juta atau 90 juta, maka wajib dikeluarkan zakat. Perhitungan haul 1 tahun. Gitu. Atau nyimpan duit di bank. Duitnya di bank ada 100 juta. Tahun depan lari, ya, simpan, ya itu zakat. Ya. Nah, kita nggak punya duit nih. Infak banyakin. Ya, banyakin bersedekah. Ya. Jangan nungguin sedekah, nungguin duit banyak. Jangan, ya. Tiap hari, ya, apa 2.000, apa 1.000 atau 5.000 tiap hari. Sedekah subuh. Sebelum kita mengerjakan kegiatan lain, kita habis sholat subuh atau lagi mau ke masjid, ya sedekah ada 5.000. Yang itu akan membawa keberkahan kita, ya setiap hari subuh, ya apa 2.000 atau 5.000 terus, ya kalau enggak susah kita lupa mau ke masjid di rumah bikin celengan masukin 2.000. Ntar Jumat bawa dah, sholat Jumat bawa. Kira-kira kalau 2.000 seminggu berduit 14.000 gitu ya. Hari Jumat gitu bawa ada tuh 14.000 gitu. Jangan nggak punya tabungan, hari Jumat ngasihnya cuma 2.000, 5.000 itu ya, itu dikasih tuh 14.000, 15.000 kan gak cukup ya. Dengan 5.000 yang Jumat mau masuk surga 5.000 Jumat itu ya. Ya, adakan tiap pagi, karena tiap pagi itu malaikat turun dua malaikat turun selalu berdoa, ya. Apa yang dikatakan doa daripada malaikat itu? Yang pertama dikatakan Allahumma munfikan khalafah, ya Allah berikanlah ya ganjaran yang berlipat ganda orang yang berinfak pagi hari ini. Oh, makanya kalau yang dekat pagi itu berkah. Walaupun tiap pagi cuma 5.000 gitu. Taruh di rumah kita kotak, ya. Taruh itu 2.000, 5.000. Ya anak istri kita juga biar ngikut gitu. Setiap Jumat bawa dah. Atau tempat yang lain boleh, nggak apa-apa. Ya. Malaikat yang kedua berkata sebaliknya. Ya,
Allahumma mumsikan ya, halaka. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang pelit, bagi orang yang bakhil. Oh, ya, maka itu kita ya berinfak ya, kalau bersedekah ini ya yang telah sampai nisabnya dan setahun kali ya infak ya. Nah, kalau kita nggak bisa ya kita berinfak ya. Kalau kita belum sampai mampu melakukan zakat wajib, maka kita hendaklah berinfak, bersedekah setiap pagi ya, setiap pagi ya. Wasyamu Ramadan, biasa bulan Ramadan ya. Kalau tidak di bulan Ramadan puasa ya, puasa Senin Kemis ya, itu puasa pertengahan bulan 3 hari ya, 13, 14, 15 ya. Kalau ada puasa sunat lain itu ya, puasa ini ya sangat besar. Dan juga puasa bisa mengatur perut kita, bersih perut kita jadinya ya, puasa ya. Wal haji ya, dan haji bagi yang mampu ya. Yal amalu saleh allazi ja'alahu bi ihsanihi wa rahmatihi sababan lidukhulil jannah. Itu ya. Jadi keimanan itu tadi ya, keimanan atau tauhid dan amal-amal soleh itu ya, yang tadi ya daripada rukun Islam itu, dan yang sunnahnya ya adalah menjadikan ya Allah menjadikan rahmat ya, dengan sabab ya seseorang untuk masuk surga ya. Itulah ya daripada rukun Islam yang 5 nah, ya. Besok kita lanjutkan ya tentang masalah abwabul khair ya, pintu kebaikan ya. Pintu kebaikan ini juga yang menyebabkan kita bisa menjadi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah masuk bisa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ma'bud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka bimazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalil karim al-azim sultanik. Allahumma rzuqna minal ukuli awfaruha wa minal azhani asfah wa minal akhlaqi atyabaha wa minal azzaqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la taj'alna minna zakiyya wa la mahruma. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.